Alhamdulillah baik ya hari ini. Baik Pak Imran, hari ini kita akan adakan percakapan ya pra-observasi yang sebelumnya nanti saya akan amati pembelajaran Bapak di dalam kelas atau sebelum melakukan supervisi kelas. Adapun tujuan dilakukannya supervisi adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Bapak lakukan. Dan kenapa kita hari ini melakukan percakapan pra-observasi? Sebagai awal sebelum nanti Bapak lebih siap melakukan pembelajaran agar lebih percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid. Itu ya Pak ya? Ya. Adapun beberapa pertanyaan Pak yang akan saya sampaikan kepada Bapak, bisa? Bisa. Ya. Yang pertama ini berkaitan dengan tujuan Pak. Nah, apa tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai? Pembelajaran hari ini khususnya menulis teks deskripsi tujuannya supaya siswa bisa dan terbiasa dalam menulis Deskripsi, menulis teks deskripsi supaya siswa terbiasa dan bisa menulis. Oh, iya. Karena selama ini kan siswa kebanyakan cuma membaca, menulis itu bingung. Iya, betul. Nah, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Bapak capai atau ingin Bapak lakukan di observasi ini? Pengembangannya? Iya, area pengetahuan ini atau keterampilan yang ingin Bapak capai. Kalau pengetahuannya sudah masih keterampilan. Keterampilan ya. Jadi aspek keterampilan itu siswa bisa menulis, ya. Dan diharapkan tulisannya itu sesuai dengan kaidah-kaidah bahasaan yang berlaku. Bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Bapak terapkan di dalam kelas? Untuk rancangan pembelajarannya, yang pertama tentunya memakai model PJBL, Project Based Learning. Jadi nanti diharapkan siswa dalam berkelompok ya, berkelompok dan nanti dilakukan dalam kelompok ya Pak. Ya, mereka berdiskusi ya untuk menulis teks deskripsi sesuai dengan apa yang kita minta ya. Misalnya mau mendeskripsikan benda, objek atau manusia. Iya. Kalau strateginya pakai apa ini? Metodenya pakai yang pertama dengan media metode ya. Iya. Diskusi. Nah, sekarang bagaimana dengan media yang akan Bapak pergunakan di dalam kelas itu? Bapak mau menggunakan apa nih medianya? Saya nanti dalam mengajar akan menggunakan media khusus yaitu PowerPoint yang pertama, kemudian nanti ada FTP-nya, ada LKPD-nya, dan ada media gambarnya untuk memancing anak. Contoh-contoh ya, contoh-contoh teks deskripsi tadi ya. Kemudian laptop pakai laptop kayak gitu. Ya, pakai laptop. Iya. Laptop. Baik. Terus kapan Bapak akan melakukan pembelajaran ini? Terus bagaimana apa di kelas berapa? Terus jam berapa misalnya kayak gitu? Saya akan melakukan pembelajaran di kelas 7 khususnya 71 pada materi teks deskripsi pada jam 11. Jam 11 berarti jam ke 4:05 ya. Setelah istirahat. Iya, setelah istirahat ya. Oke, baik Bapak, saya nanti berarti nanti ya ini. Ya. Saya akan supervisi Bapak kelas ya. Dan saya akan melihat, jadi mencatat kegiatan pembelajaran yang Bapak lakukan dan hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas ya Pak ya. Dan nanti setelah Bapak lakukan observasi ya, nanti kita akan melakukan percakapan terakhir yaitu percakapan pasca observasi ya. Dan nanti akan didampingi juga oleh PP. Sebelum itu kita akhiri apa yang Bapak dapat dari percakapan ini kira-kira. Tentunya dari percakapan tadi persiapan tentunya ya setiap mengajar berarti memang harus ada siap tidak hanya masuk langsung mengumumkan materi ya. Harus ada persiapan ya. Iya benar. Terima kasih Bapak atas waktunya dan sudah bersedia berbicara dengan saya di percakapan ini dan sampai ketemu lagi di observasi kelas. Demikian percakapan kita hari ini. Sampai ketemu lagi di observasi dan pasca observasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, apa kabar semuanya? Sehat. Ya, baik. Nah, sebelum mulai silakan dipimpin berdoa dulu. Siap, Kak. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Istirahat di tempat, Kak. Mari teman-teman Ya terus. Mari teman-teman belajar, kita berdoa. Berdoa selesai. Oke. Jadi siapa yang nggak masuk? Intinya Kak. Yang main saja ya. Yang lain ada ya. Sudah siap belajar? Ya. Coba perhatikan kiri kanannya apakah ada sampah? Tidak ya? Busananya yang pakai topi silakan di Apa? ya. Kalau dalam kelas topi harus di Lepas. jangan kan di dalam kelas memberi salam dengan orang harus dilepas. Itu kaitannya dengan sopan santun. Oke. Kemudian hari ini Bapak akan menyampaikan materi menulis tes deskripsi. Kalian hari kemarin sudah mempelajari tentang apa itu tes deskripsi. Nah, sekarang prakteknya menulis tes deskripsi. Oke. Nah, sebelum itu, Bapak tanya dulu, pernah kalian menulis tes deskripsi? Hah? Pernah? Jujur? Tentang apa? Oh, beda cerita dengan tes deskripsi ya. Tes deskripsi itu kan pengertiannya menjelaskan atau menggambarkan objek ya secara rinci. Objek itu apa? Boleh makhluk hidup, boleh benda-benda, boleh tempat. Ya, oke. Atau kalau kalian punya hewan peliharaan itu bisa nanti kalian tuliskan dalam tes deskripsi. Kemudian manfaatnya apa? Ya, kita menulis tes deskripsi itu yang pertama supaya kita punya keterampilan dalam menulis. Sekarang ini keterampilan itu sangat jarang ditemukan. Orang lebih mudah membaca, mereka tidak mau menulis. Ya. Nah, dengan menulis tes deskripsi ini diharapkan nanti orang yang ingin tahu informasi tentang suatu objek atau benda terbantu ketika membutuhkan informasi dan ya. Kemudian kalau misalnya ya disuruh menulis tes deskripsi, sekarang bisa nggak? Belum bisa ya? Nah, nanti kalau sudah belajar tentang menulis, Bapak harap bisa. Dari yang tidak bisa menjadi bisa. Oke. Ketuanya sepertinya tidak fokus ini ya. Toleh. Coba Bapak latihnya fokus dulu ya. Tirukan apa yang Bapak katakan ya. Ayam bebek. Ayam bebek. Ada berapa ayam? Ragu-ragu. Harusnya kan tirukan apa yang Pak katakan. Makanya ada yang jawab 1 Pak, ada yang jawab 4 ya. Ada yang ragu-ragu ya. Harusnya jawabannya ada berapa ayam. Tuh ya. Fokus ya. Oke. Baiklah. Bapak buka dulu presentasinya ya. Pernah kalian belajar menggunakan ini? Belum ya? Kita akan belajar tentang menulis tes deskripsi. Ya. Jadi sebenarnya menulis itu bukan sesuatu yang susah, ya, bukan sesuatu yang sulit. Mudah sebenarnya. Yang penting kita tahu apa yang harus kita tulis, ya. Kebanyakan kita mengira apa sih yang mau kita tulis. Nah, untuk membantu, ya, membantu ide kita dalam menulis tes deskripsi, yang pertama kita tentukan objek yang akan kita deskripsikan. Apa yang akan kita jelaskan? Ya, kalian boleh memilih. Itu ada tentang gambarnya, tentang sekolah, tentang keindahan danau, atau tentang tipus apa itu? Kucing ya, tipus kucingku. Nah, lantas apa yang harus kita tulis? Yang pertama, kalian harus tahu dulu strukturnya, ya, supaya mudah dalam menulis. Misalnya, ya, saya akan menuliskan tentang objek secara 3 paragraf. Yang pertama, paragraf pertama isinya
identifikasi atau gambaran umum. Ya, maksudnya nama objek apa yang akan Anda deskripsikan? Contohnya kalau danau, ya. Kalian jelaskan dulu. Danau adalah danau kedua terbesar di ya, yang pertama danau kok? Misalnya ya. Yang kedua lokasinya. Di mana lokasinya? Pak, bagaimana cara kalian mengetahui lokasinya? Kalian harus riset ya. Lihat tadi Google atau datang langsung ke tempat. Oh, ini namanya sudah Maga atau Tanjung San. Ya, kan? Danau mana dari kalian? Tanjung Sari itu apa ini? Ada pantai apa? Pantai Pelangi. Nah, Pantai Pelangi. Kita contoh Pantai Pelangi saja lah ya. Misalnya Pantai Pelangi adalah pantai yang berada, salah satu pantai yang berada di danau. Dulu kalian tuliskan namanya dulu. Sudah itu letaknya. Riset dulu mana letaknya? Di desa Tanjung Sari, kecamatan apa, kabupaten apa, dan di provinsi mana. Gunanya apa? Kalau ada orang yang membaca tekmu, yang orang tersebut belum pernah ke situ, dia tertarik. Oh, kalau saya mau ke Pantai Pelangi, di sini tempatnya. Ya, tuh yang pertama ya. Kemudian, kalau ada sejarahnya, kalau tahu, ya sejarah dibuat terbentuknya pantai tersebut. Kalau danau lain, sejarah terbentuknya danau. Kata masyarakat setempat, danau ini karena dulu ada kisah tentang si Paidas dan si Mata Empat misalnya. Kan tuliskan saja seperti itu. Atau karena gempa bumi, ya. Oke, kalau ada, kalau tidak usah, ya. Kemudian yang kedua itu sudah jadi satu paragraf ya. Dari nama, lokasi itu sudah jadi satu paragraf. Kita buat paragraf kedua, deskripsi bagian. Nah, deskripsi bagian ini apa Pak isinya? Deskripsi bagian ini tentang apa yang kalian lihat, apa yang kalian rasakan, dan apa yang kalian dengar. Ketika kalian berkunjung ke suatu tempat, misalnya ke Pantai Pelangi tadi, apa yang kalian olehmu? Nah, itu dituliskan. Ada pohon misalnya ya. Apalagi? Yang kalian lihat di Pantai Pelangi apa? Pohon kelapa ada? Ada. Gunung Pak. Gunung. Terus derma? Sudah 3 itu ya, 3 kata itu kan berkalimat. Ketika saya datang, maka terlihatlah jajaran pohon-pohon kelapa. Ada satu kali. Setelah itu apa lagi kalian lihat? Di sebelah kanannya ada derma. Derma itu berwarna kuning, hijau atau biru. Apa yang kalian lihat ya? Oke, sudah jadi 2 kali. Yang ketiga, udaranya bagaimana? Nah, begitu kita masuk ya, ini kan Bapak ya kan, buat sendiri nanti udara sejuk langsung menyapaku misalnya ya, terserah kita sendiri. Itu dari yang kita lihat, sudah jadi satu paragraf lebih nih kan. Kemudian apa yang kalian dengar? Yang pasti apa yang pertama kita dengar ketika datang ke situ? Suara ombaknya. Kalau kalimat ya, suara ombak yang bersuara itu karena apa? Air. Kenapa? Batu, karang atau pasir. Sesuai dengan apa yang kalian lihat ya. Kemudian ada suara-suara hewan tidak? Ada ya, suara burung, suara monyet ya. Di pantai ini masih banyak monyetnya ya, terdengar sampai di mana-mana misalnya, atau suara siaman dan sebagainya. Yang paling umum suara burung lah biasanya ya. Ya, itu yang kita dengar. Kemudian apa lagi yang kita tulis? Aktivitas apa yang bisa kita lakukan di sana? Mandi katanya. Iya apa? Terus dulu mandi. Nanti kalimatnya. Apa lagi? Mancing. Wah. Terus? Berenang ke mandi sama lah ya. Dulu ya. Mandi sudah, mancing sudah. Main voli. Makan-makan Pak. Ya, tulis makan-makan dulu. Nanti kalimatnya kita buat. Yang penting kata-katanya dulu. Apa lagi? Foto. Ada 4 ya, 4 kata. Kita buat kalimat satu-satu. Yang pertama tadi berenang ya. Sesampai di sana ya, air itu sangat bersih sehingga kita bisa mandi, berenang atau main air di Pantai Pelangi tersebut. Yang kedua, bagi yang hobi mancing, ya bisa beraktivitas entah memancing di mana di situ. Tempatnya ada enggak? Ada ya, atau menyewa perahu kan untuk memancing ke agak tengah. Kemudian apa ini tadi? Makan-makan. Bagi yang hanya ingin sekedar makan-makan bareng keluarga, bisa ya. Dari rumah bawa bekal
kemudian makan di situ. Atau yang ingin langsung di situ, ikannya bisa beli di situ, dibakar di situ. Itu kalian ya. Yang terakhir tadi foto. Ya. Di sana ada satu tempat yang kalau kita berfoto itu sangat Instagramable ya, kata gaulnya tuh ya, foto-foto yang bagus lah untuk semua foto. Itu sudah jadi satu kalimat, itu bisa jadi 2 atau 3 ya. Yang terakhir kesimpulan ya. Kesimpulan ini bagi penutur biasanya berisi pendapat atau kesan dari si penulis terhadap hal yang dideskripsikan. Nah, setelah kalian menulis, kesan kalian apa terhadap pantai tersebut? Benar? Setelah kamu main ke sana, apa yang kalian rasakan? Senang. Senang ya. Bagi Anda yang sedang sedih atau sedang bosan dengan rutinitas kalian, boleh sekali-sekali main ke pantai ya. Kemudian apa lagi kesannya? Selain senang, bahagia, bagus tidak tempatnya? Cocok bagi kalian yang ingin bersuah foto, silakan main ke pantai Pelangi. Oke ya, ini banyak yang harus dituliskan. Misalnya kalian sudah mendeskripsikan pantai Pelangi, banyak enggak? Banyak. Mudah enggak? Mudah kan akhirnya? Tuh ya, jadi yang penting kita tahu strukturnya. Jangan kan menulis kita mau berlayangan saja, harus ada strukturnya ya, supaya mudah dalam menulis. Jadi strukturnya ada 3 ini. Yang pertama identifikasi, yang kedua deskripsi bagian, yang ketiga kesimpulan. Kalau kalian ingin buat 3 paragraf, isi saja 1 paragraf tentang identifikasi tadi yang isinya nama objek dan lokasinya. Deskripsi bagiannya kalian tulis saja ya, kalian lihat, kalian dengar, kalian rasakan ya aktivitas tadi ya. Kemudian yang terakhir kesimpulan. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak. Pernahkah kalian menemukan di internet tentang pantai Pelangi? Pernah? Bapak tidak ketemu? Tidak ya? Belum ada. Kalau Danau Rano sudah ada. Kalau pantai Pelangi, Bidadari, Sesepik Hill itu, terus ada yang barunya apa? Batu Bayang sepertinya belum ada. Nah, makanya kalian menulislah supaya orang tahu ya potensi wisata kita. Pak, apakah hanya tempat wisata yang bisa kami deskripsikan? Ya, ada banyak tuh. Jadi yang pertama sekolah ya. Kalian bisa. Di mana tulisannya Pak? Mau di WA bisa, di Facebook bisa, supaya orang tahu ya sekolahmu itu. Ya, supaya tertarik. Dan yang terakhir hewan peliharaan. Itu hanya contoh saja ya. Dan Bapak punya kucing, jadi kucing yang Bapak deskripsikan ya. Nah, kalau hewan bagaimana? Nah, ini sudah Bapak bagi ya. Kerangkanya seperti ini. Tadi sudah. Nah, kalau hewan ya. Kalau hewan, kalau kalian mau riset itu biasanya kucing ini nama latinnya apa? Pak, di mana carinya di Google? Ya, nama latin kucing itu apa, dari keluarga apa dan sebagainya. Ya, itu sudah jadi satu para asal mula kucing. Ya, nenek moyangnya kucing di mana? Kalian cari di Google ya. Kemudian deskripsi bagiannya ini 3 ini. Yang kalian jelaskan yang pertama penampilannya. Penampilan itu dari apanya Pak? Dari wajah, bentuk badannya, kemudian warna. Ya kalian lihat ya. Kemudian sifat atau kebiasaan. Nakal. Kucing saya sangat nakal. Apalagi kalau melihat ada ikan di meja ya, langsung disambar atau nakal. Atau kalau kucing kalian sangat pintar ya. Kucing saya sangat pintar. Kalau makanan itu tidak ditaruh di bawah, untuk dia tidak akan mengambilnya. Ya, dan akan ada kucing seperti itu kan ya. Kemudian yang terakhir tempat tinggalnya, rumahnya dia. Kalau bahasa hewan kan kandangnya dia. Kalian deskripsikan dia di rumah-rumahan atau kalian buat tempat tersendiri. Kemudian yang terakhir sama, ya kesimpulannya kesannya. Kesan kalian ketika memelihara kucing itu apa? Kayak laki-laki suka burung, apa kesan kamu kalau memelihara? Ya, suaranya sangat bagus ya. Jadi di rumah itu seolah-olah saya berada di hutan. Jadi boleh ya kesan kita terhadap hewan peliharaan.
Bisa sekarang menulis? Sama. Saya. Oke. Kalau sudah bisa, jadi sekarang kalian siapkan kertas dan pulpennya, ya. Kalian buat, kelihatan nggak? Kelihatan ya? Kira seperti ini ya. Jadi Bapak minta kalian buat satu teks deskripsi, bebas apapun, boleh pantai, ya, boleh hewan peliharaan atau benda yang kalian tidak pernah tahu dan kalian punya. Misalnya kalian punya keris. Ya tak tahu ya namanya rumahmu ada benda-benda yang belum ada yang mendeskripsikannya kan deskripsikan ya. Keris saya berwarna hitam ya, di ujungnya ada ini. Yang penting gambarkan ya. Tujuannya supaya orang itu tanpa melihat barangnya itu bisa punya gambaran di sini ya. Oh, kerisnya itu seperti ini. Ya. Jadi ketika menulis usahakan ada kata-kata yang menyerap panca indera itu yang kalian pelajari kemarin ya, seolah-olah melihat, seolah-olah merasakan dan seolah-olah mendengar. Pak, bagaimana contohnya seolah mendengar? Debur ombak, suara kicau burung. Ya, ketika orang membaca, otomatis indera pendengarannya akan terpancing kepada suara itu ya. Atau dermaga yang berwarna biru itu panca indera apa? Mata ya, pemilik mata. Atau sejuk, dingin ya. Airnya sangat dingin atau airnya sangat hangat, itu di indera rasa kita. Ya, selipkan di situ kayak pantai. Bisa ke sini? Saya. Jadi kalian buat, ya. Berkelompok atau sendiri-sendiri? Mau bergerak? Bapak yang tentukan atau kalian sendiri? Sendiri-sendiri? Atau bapak? Sendiri ya? Apa menurut meja saja? Meja. Nah, jadi silakan satu meja. Berarti ada berapa kelompok nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 kelompok. Berarti ya? Pak, ada yang 2, ada yang 4. Jumlah tidak mempengaruhi yang percuma 4 tapi yang 3 tidak kerja. Ya. Saya kertas saja, di kertas selembar. Waktunya 20 menit. Kurang 25. 30. 30 menit ya. Kalau kita ada. Jadi 12.14 sampai 12.30 ya. Ya. Berarti 20 menit. Apa ada yang masih bingung? Baiklah, sudah 30 menit. Sudah selesai? Siapa yang mau membacakan karyanya? Oke, silakan. Ya. Sini, di depan sini. Sambil belajar presentasi ya. Sudah pernah presentasi? Salam, perkenalkan nama, kelas, dan bacakan. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adriansa dari kelompok dari kelompok 8. 8. Nah, silakan bacakan. Black kucing sayanganku. Black adalah kucing kesayanganku. Dia mempunyai kuku berwarna hitam. Makanan kesukaan dia adalah ikan. Dia sering bermain dengan kucing-kucing lainnya. Saat malam hari dia pulang dan aku kasih dia makan. Setelah dia selesai makan, Black pun akan segera tidur. Dan dia akan bangun di pagi hari nanti. Pagi hari pun tiba. Aku pun bangun dan tidurku. Aku pun melihat Black masih tidur dan aku segera mencuci mukaku dan aku segera membangunkan kucingku, yaitu Black. Dia sudah bangun dari tidurnya dan aku segera menyiapkan makanan untuk Black. Itulah cerita keseharianku dengan kucingku yang bernama Black. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
membedakan dengan rumah yang lain. Oke, dipukul dulu.